Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sipil TV. Bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Kita akan bahas informasi mengenai dunia arsitektur, sipil, dan bisnis. Halo, jumpa lagi di Mas Sipil TV. Kali ini kita akan membahas tentang materi hidrologi pada subbahasan hidrograf satuan terukur. Pendahuluannya adalah mengenai teori hidrograf satuan. Hidrograf satuan merupakan salah satu metode dalam menghitung banjir rancangan atau debit banjir rancangan. Outputnya berupa hidrograf banjir, sehingga kita bisa mengetahui hubungan antara waktu dan debit banjirnya. Pada perhitungan banjir rancangan atau hidrograf banjir, ada minimal 2 data yang paling tidak kita harus miliki sebagai perencana atau ahli engineering. Yang pertama adalah data hujan. Yang kedua adalah jika kita memiliki data debit di sungai atau data ketinggian muka air di sungai, maka kita bisa gunakan. Nah, cara 1 atau 3 ini kemudian kita bisa digunakan untuk menganalisis menjadi hidrograf satuan terukur. Nah, sedangkan jika kita tidak mempunyai data pengukuran AWLR ataupun data hujan, maka yang wajib kita punya adalah peta topografi. Di mana di peta topografi itu memuat beberapa parameter penting, diantaranya panjang sungai, luas das, kemudian kemiringan sungai, dan seterusnya. Maka kita bisa menganalisisnya menggunakan hidrograf satuan sintetis yang di nomor 2. Nah, kemudian kembali ke nomor 1 ini yang menggunakan data hujan. Data hujan tadi harus diolah dan dianalisis datanya menjadi hujan rancangan. Sehingga kita bisa mendistribusikan hujan menjadi distribusi hujan, yang kemudian jika hujan efektif tadi itu dari hasil analisis hujan dikalikan dengan hidrograf satuan terukur atau sintetis, maka kita bisa membuat hidrograf banjir rancangan dengan skala ulang tertentu. Apabila kita memiliki data AWLR atau pengukuran ketinggian muka air di sungai, AWLR ini adalah automatic water level recording. Jadi dari data ketinggian air ini kemudian diolah dengan rating curve, kemudian didapatkanlah debit banjir, debit hidrograf, kemudian kita olah menjadi hidrograf satuan terukur sehingga kita bisa mengetahui hidrograf banjirnya. Baik, pengertian hidrograf satuan. Hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung atau direct runoff hydrograph akibat hujan efektif yang terjadi merata. Saya bold di sini, merata di seluruh das dengan intensitas tetap dalam satu satuan waktu tertentu. Biasanya satuannya adalah milimeter per jam. Nah, hidrograf satuan atau HS ini adalah hidrograf khas untuk suatu das tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini adalah drainage in basin. Jadi, das ini atau basin ini merupakan suatu batas wilayah imajiner dibatasi oleh pegunungan dan lembah-lembah, di mana air yang jatuh pada setiap lokasi di dalam batas tersebut mengalami dari bagian hulu das melalui anak sungai ke sungai utama sampai akhirnya keluar lewat satu outlet. Nah, ini merupakan outlet yang kita tuju. Yang kami maksud sebagai pegunungan atau lembah adalah yang ini. Ketika air hujan itu jatuh di sini, kemudian dia akan lari ke sini dan ke sana. Nah, yang jatuh di dalam catchment area ini disebut dengan das. Yang ketiga adalah konsep hidrograf satuan. Konsep hidrograf satuan ini dikemukakan pertama kali oleh Sherman tahun 1932 yang dipergunakan untuk perkiraan banjir. Ya, saya garis di sini perkiraan banjir yang terjadi akibat hujan dengan kedalaman dan agihan atau distribusi tertentu.
Ini merupakan salah satu pola hujan dalam satuan waktu. Misalkan ini jam pertama, jam kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 dan seterusnya yang terkena atau menjatuhi suatu das, kemudian akan menjadi output yaitu hidrograf. Ini adalah salah satu contoh bentuk grafik hidrograf. Bentuknya seperti ini. Konsep hidrograf satuan. Hidrograf satuan mengandaikan sistem das sebagai sistem yang linear time invariant, yaitu hujan merata di seluruh das, evenly distributed, dan intensitasnya tetap pada setiap interval waktu. Kemudian pengandaian dari hidrograf satuan ini yang kedua adalah hujan terjadi kapanpun, tidak berpengaruh terhadap proses transformasi hujan menjadi debit. Kemudian andaian yang ketiga adalah debit atau hidrograf itu berbanding lurus dengan hujan dan berlaku asas superposisi. Kemudian pengandaian yang keempat adalah waktu resesi. Waktu resesi ini merupakan waktu dari akhir hujan sampai akhir limpasan langsung selalu tetap. Ini merupakan pengaruh kepadatan aliran pada limpasan. Ini merupakan salah satu gambar yang saya dapat dari website The Comet Program. Jadi, bisa kita lihat bersama, ini merupakan jenis kerapatan sungainya. Jika kerapatan sungai seperti ini, jadi saya jelaskan dulu, kerapatan jaringan sungai atau stream density ini adalah jumlah panjang semua sungai dan anak sungai di dalam das itu dibagi dengan luas das. Nah, kerapatan jaringan sungai ini merupakan salah satu karakteristik penting yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi potensi aliran permukaan. Ini merupakan kerapatan yang lain, bisa kita lihat bersama perbedaannya. Jenis kerapatan yang berbeda, sungai yang atas kerapatannya cukup banyak, kemudian yang gambar yang bawah ini kerapatannya cukup jarang, sehingga jenis hidrografnya pun juga berbeda. Kemudian nomor 4 adalah komponen hidrograf. Sebelum memasuki bahasan lebih jauh mengenai hidrograf satuan, maka kita harus mengetahui komponen apa saja yang ada pada hidrograf. Yang pertama, beberapa elemen dari sebuah hidrograf itu terdiri dari kurva yang naik atau rising limb atau awal terjadinya hujan. Ini kode di A sampai B. Kemudian, lalu itu di kode B sampai C adalah the crest yang melalui puncaknya ini adalah di B ini adalah peak atau puncaknya, dan kemudian C ke D ini adalah valley line atau saat kemungkinan hujan sudah selesai sehingga hidrograf mengalami penurunan. Pada sebuah hidrograf, hujan yang turun adalah relatif seragam pada suatu das, dan di sini ada yang dinamakan lag time. Nah, lag time itu di sini. Lag time itu adalah waktu dari A sampai B. Ini adalah lag time. Lag time adalah jarak waktu antara terjadinya hujan di basin dengan saat air mencapai stasiun pengukuran. Nah, pada hidrograf di gambar ini merupakan single peak hidrograf atau hidrograf dengan satu puncak yang biasanya terjadi ketika banjir terjadi satu kali dalam suatu das. Nah, pada suatu das yang sama, jika terjadi hujan yang berbeda, maka bisa saja bentuk hidrograf akan berbeda. Sama saja ketika hujan yang sama terjadi di das yang berbeda, maka bentuk hidrografnya juga akan berbeda.
karena ada kedua faktor yang mempengaruhi hidrograf banjir. Nah, faktor yang mempengaruhi hidrograf banjir ini yang pertama adalah faktor fisiografis, yang kedua adalah faktor iklim. Nah, yang di bawah garis merah ini merupakan batas aliran dari base flow-nya. Nah, hidrograf limpasan langsung. Ketika hujan efektif itu terjadi atau hujan yang menyebabkan limpasan langsung itu tiap jam, nah P1, P2, dan P3 dengan beda jam interval 1 jam akan menghasilkan hidrograf tertentu. Kemudian jam kedua, nah ini hidrograf jam pertama, kemudian jam kedua juga akan menghasilkan hidrograf tertentu. Kemudian jam ketiga juga akan menghasilkan hidrograf tertentu. Nah, jika hujan efektif tersebut dikalikan dengan hidrograf satuan dan bisa dijumlahkan menjadi, nah inilah hidrograf banjir. Penjumlahan ini selanjutnya menjadi hidrograf banjir. Hujan efektif atau effective rainfall atau bisa disingkat dengan IR atau PE sama saja. Nah, selain hidrograf, nanti juga kita akan sering mendengar mengenai effective rainfall atau hujan efektif atau PE pada perhitungan. Jadi ketika kita melihat sebuah DRH ini atau direct rainfall hidrograf, maka UH atau unity hidrograf adalah 1 cm dari DRH tersebut. Jadi sebuah DRH itu bisa lebih dari 1 cm, tetapi untuk unity hidrograf yang namanya saja sudah unity ya, unity itu satu unit, satu satuan kepastian itu adalah 1 cm. Hidrograf satuan atau unity hidrograf. Nah, apabila suatu kejadian hujan 1 satuan cm menghasilkan runoff limpasan pada suatu daerah pengaliran, maka hidrograf aliran tersebut dianggap sebagai unit hidrograf yang merupakan sifat khas dari daerah pengaliran tersebut. Nah, penerapan dari unity hidrograf pada hujan efektif yang tidak sama dengan 1 satuan cm dapat dilakukan dengan cara mengalihkan hujan efektif dengan ordinat unity hidrograf yang mempunyai interval waktu yang sama atau time duration dari curah hujan yang sama. Nanti lebih jelasnya kita bisa ke praktikum perhitungannya. Kemudian asumsi dasar hidrograf satuan atau unity hidrograph assumption. Yang pertama adalah bebas keterkaitan waktu. Artinya hubungan interaksi antara hujan dan banjir sebagai akibatnya tidak terikat oleh waktu kejadiannya. Yang berarti setiap hujan yang sama besarnya akan menimbulkan banjir yang sama pula kapan saja waktunya. Jadi hujan yang sama besarnya akan menimbulkan banjir yang sama kapanpun waktunya. Jadi misalkan hujan 1 cm terjadi hari ini, itu akan mengakibatkan banjir sekian meter di sungainya. Maka beberapa tahun kemudian jika terjadi hujan yang sama 1 cm juga, itu akan menimbulkan banjir yang relatif sama juga. Nah, kemudian asumsi dasar kedua adalah mempunyai interaksi yang linear. Artinya apabila suatu masukan dapat dinyatakan sebagai X1T dan menimbulkan keluaran Y1T dan masukan X2T menimbulkan keluaran Y2T, maka masukan X1T ditambah X2T akan memberikan keluaran Y1T dan Y2T. Nah, ini sebagai akibat dari X2T ini adalah AX1T, maka Y2T adalah AY1T. Nah,
Asumsi dari interaksi linear pada unity hidrograf memungkinkan cara superposisi atau penggabungan untuk memperoleh hidrograf banjir. Faktor yang mempengaruhi hidrograf banjir. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi, yang mempengaruhi itu ada dua faktor, yaitu faktor fisiografis dan faktor klimatik faktor. Faktor yang mempengaruhi hidrograf banjir. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi, ada dua faktor yang mempengaruhi hidrograf banjir, yaitu fisiografis dan klimatik faktor. Yang pertama, yang di fisiografis adalah basin karakternya. Yang pertama adalah bentuk kawasannya, kemudian bentuk sungainya, bisa jadi seperti itu, kemudian ukurannya, kemiringan dasnya, kemudian sifat lembahnya, kemudian elevasinya, kemudian kepadatan drainasenya. Kemudian yang kedua adalah infiltration karakteristik, yaitu ini land use atau tata gunanya, kemudian jenis tanah, kemudian yang C adalah danau, rawa, dan penyimpanan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik salurannya berupa cross section atau penampang melintangnya, kemudian roughness atau kekasaran, dan storage capacity atau kapasitasnya. Nah, climatic faktornya yang pertama itu ada yang faktor hujan, intensitas, durasi, magnitude, kemudian perubahan cuaca atau perubahan alamnya. Kemudian ada initial loss dan evapotranspirasi. Nah, ini merupakan gambar dari meander sungai. Meander atau bentuk lika-liku ruas aliran di sepanjang sungai juga menambah jarak tempuh lebih panjang bagi air untuk mengalir sampai ke outlet terjauh. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini animasinya. Pada kedua gambar ini, kedua das memiliki bentuk dan luasan yang relatif sama. Tetapi salah satu sungai mempunyai meander yang lebih banyak atau lika-liku lebih banyak. Jika panjang kedua sungai tersebut dibandingkan, maka sungai yang bermeander akan lebih panjang. Air yang mengalir dari hulu das menuju outlet melewati sungai yang bermeander juga akan menjadi lebih lambat. Meander ini meningkatkan waktu tempuh bagi aliran permukaan di seluruh das untuk mencapai outlet dan mungkin dapat mengurangi volume total aliran. Kemudian jenis hidrograf satuan. Konsep hidrograf satuan, hidrograf satuan analitik atau analytic unity hidrograf didasarkan pada karakteristik data hujan dan aliran yang sinkronis untuk catchment area tertentu. Kemudian hidrograf satuan analitik atau terukur ini ada banyak caranya. Yang pertama biasa digunakan adalah polinomial. Jika cara polinomial ini tidak bisa diselesaikan, bisa menggunakan cara Collins. Nah, pada video yang lain nanti akan saya jelaskan mengenai hidrograf satuan terukur menggunakan cara Collins. Kemudian least square, kemudian linear, dan sebagainya. Nah, data hidrograf satuan terukur ini didapatkan dari data hujan dan atau data AWLR di sungai. Kemudian bagaimana jika tidak memiliki data itu? Ya tadi sudah jelaskan, yang penting memiliki data topografi. Data topografi itu dapat digunakan untuk analisis hidrograf satuan sintetik yang didasarkan pada karakteristik catchment area atau CA. Nah, hidrograf satuan sintetik ini diantaranya ada Schneider tahun 1938, ini biasa digunakan di US. Kemudian Nakayasu, sesuai namanya ya, ini cocok di daerah Jepang. Kemudian SCS. Nah, kemudian nanti juga saya akan memberikan Gamma 1, ini Jawa tahun 1985, diciptakan oleh Bapak Sriharto dari dosen Bapak Profesor Sriharto, dosen UGM. Kemudian dari Mantara, kemudian ITB juga tidak kalah, juga membuat cara hidrograf satuan sintetik. Nah, kemudian tahapan persamaan polinomial. Yang pertama, pilih data hujan jam-jaman. Kemudian liku kalibrasi dan hidrograf aliran terukur di sungainya. Kemudian yang kedua, pisahkan baseload dan hidrograf limpasan langsung.
Yang ketiga, tetapkan nilai losses tetap atau P-index. Nah, nanti juga akan saya terangkan P-index dalam studi kasus atau contoh soal, dan hujan efektifnya. Jadi, hujan efektif itu didapat dari hujan total yang terjadi dikurangi P-index-nya. P-index adalah nilai losses tetapnya. Nah, nomor 4 adalah dengan prinsip superposisi. Linear time invariant dan constant base time dapat disusun persamaan polinomial untuk menentukan hidrograf satuan. Nah, nomor 5 adalah andaian ordinat hidrograf satuan. U1, U2 dan sampai ke UN. Jumlah ordinat hidrograf satuan UHS adalah jumlah ordinat hidrograf limpasan langsung, tapi yang 0 tidak dihitung, itu dikurangi lama hujan ditambah dengan 1. Kemudian kalikan proses nomor 5 ini dengan hujan itu. Nah, yang terakhir adalah persamakan hidrograf limpasan langsung dengan proses nomor 6, maka ordinat hidrograf satuan dapat dihitung. Nah, cakupan materi sebelumnya, di mana kejadian hujan dalam satu hari misalkan itu akan mempengaruhi terbentuknya hidrograf di suatu sistem das. Nah, nih, terjadinya hujan dalam suatu sistem das juga akan berpengaruh terhadap bentuk hidrograf di suatu sistem. Maka tugas kita adalah memisahkan antara limpasan langsung dan base flow-nya. Nah, ini. Kemudian kita bisa tahu hujan efektifnya berapa, kemudian menghitung unity hidrograf berdasarkan kejadian hujan efektif dan hidrograf limpasan langsung. Nah, ini salah satu polanya. Jadi di tabel ini jika saya jelaskan, prinsipnya adalah hujan efektif pertama dikalikan unity hidrograf akan sama dengan debit runoff-nya. Nah, jika ada 3 hujan P efektif, nah 1, 2, dan 3, maka hujan efektif pertama dikalikan unity hidrograf akan sama dengan QRO-nya. Nah, jika ada jam kedua, nah jam kedua ini, maka P efektifnya adalah P efektif dikalikan unity hidrograf yang kedua ini, kemudian ditambah dengan P efektif kedua dikalikan dengan unity hidrograf. Nah, itu harus sama dengan QRO di jam kedua. Nah, itu juga dilakukan dan seterusnya sampai mendekati konstan atau HLL-nya menjadi 0. Untuk contoh soal hidrograf satuan terukur polinomial bisa kita lihat bersama agar kita lebih memahami pada contoh perhitungan Excel di video berikut ini.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain.